Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami ucapkan kepada Bapak dosen Bahasa Indonesia dan kepada teman-teman dari kelas 3D. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ejaan bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok 3, yakni yang pertama ada Iwayan Eka Ambarawinarta selaku penyaji pertama, yang kedua ada Made Aditya Sriawan selaku moderator, dan yang ketiga ada Ana Agung Ngurah Ananta Putra selaku penyaji kedua. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh Eka Ambara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa pada kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, ada aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, ada aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga, ada aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Adapun sejarah perkembangan dari ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia sudah berkembang dan diubah sebagai dampak luasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Berikut akan disajikan sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia hingga pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal PUEBI yang sekarang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia berawal dari ejaan Van Ophusian, merupakan ejaan Melayu dengan huruf Latin yang ditetapkan dan berlaku dari tahun 1901 sampai dengan 1947. Berdasarkan rancangan Charles A. Van Ophusian, adanya penulisan ejaan Van Ophusian, yaitu huruf J untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata sayang dan yang. Huruf OE untuk menuliskan bunyi U, seperti pada kata guru dan Soekarno. Huruf TJ untuk menuliskan bunyi C, seperti kata cinta dan pancar. Dan huruf DJ untuk menuliskan bunyi J, seperti kata mujur dan jujur. Berikutnya, ejaan Suwandi. Selaku sebagai Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan pada masanya, ejaan ini disusun agar ejaan menjadi lebih sederhana dan diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 bagian A oleh Mr. Raden Suwandi. Ejaan ini berlaku dari tahun 1947 sampai 1957. Adapun contoh pada ejaan Suwandi, kata ulang ditulis dengan angka 2 pada akhiran. Contohnya, kupu-kupu dan main-main. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Kata depan di pada contohnya yaitu di rumah, di sawah, dibeli, dan dimakan. Berikutnya yaitu ejaan pembaruan. Direncanakan melalui Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan tahun 1954. Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan dan berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Dari ejaan pembaruan ini menghasilkan beberapa pembaruan meliputi membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong. AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OY. Dan tanda hubung tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun.
Berikutnya, yaitu ejaan Malindo. Dikenal pada akhir 1959 pada Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya, akan tetapi direncanakan peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Contoh perubahan dalam ejaan Malindo meliputi munculnya huruf baru yakni C menggantikan DJ dan NC menggantikan NJ. Contohnya, cinta menjadi cinta yang awalnya penulisan hurufnya awalnya menggunakan DJ menjadi C dan muncul fonem F, S, dan Z. Sebagai contoh, fikir, syair, dan zakat. Berikutnya, ejaan LBK atau yang lebih dikenal Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan. Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpratono sejak tahun 1966 dalam surat keputusan tanggal 19 September tahun 1967 nomor 062 tahun 1967. Contoh dari ejaan LBK sebagai berikut. Memiliki 6 vokal, yaitu I, U, E, O, dan A. Diftong tetap, di, dan ke dibedakan preposisi dan imbuhan. Sebagai contoh kalimat yaitu di masjid dilaksanakan acara akad nikah. Kata ulang ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung seperti kata kupu-kupu dan murid-murid. Dan beberapa istilah asing diubah seperti gerilya yang awalnya tulisannya menggunakan double L jadi menggunakan LY. Dan berikutnya ada contoh kata ekstra yang awalnya menggunakan EX jadi menggunakan EK. Dan pada kata kalbu yang awalnya menggunakan Ki menjadi menggunakan K. Berikutnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Swandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Pada tahun 1972 diadakan pertemuan antara Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dengan Menteri Pendidikan dan Bahasa dan Kebudayaan Indonesia. Ejaan yang disempurnakan ini dalam perkembangannya mengalami 2 kali revisi. Revisi pertama pada tahun 1987 dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 543A U 1987. Kemudian revisi yang kedua adalah pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 tahun 2009. Berikut beberapa perbedaan ejaan yang telah disempurnakan. Adanya huruf C menggantikan huruf DJ, adanya huruf J menggantikan huruf DJ, adanya huruf KH menggantikan huruf CH, adanya huruf Y menggantikan huruf J, adanya huruf NY menggantikan huruf NJ, adanya huruf SY menggantikan huruf SJ, dan yang terakhir ada huruf J menggantikan huruf DJ. Berikutnya, yaitu penggunaan huruf dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad merupakan suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Berikut merupakan ke-26 huruf yang dimaksud. Untuk contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikutnya, yang kedua, ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan U. Contoh pemakaian
yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk keterangannya, untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen petik 1 dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan maka E dilafalkan dengan E. Contohnya, anak-anak bermain di teras. Dan yang kedua, yaitu kedelai merupakan bahasa pokok kecap. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh anak Agung Ngurah Ananta Putra. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Untuk tabel bisa dilihat pada gambar di bawah. Keterangan. Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen atau petik 1 dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan, maka E dilafalkan dengan E. Contohnya, yang pertama, anak-anak bermain di teras, diganti anak-anak bermain di teras. Yang kedua, kedelai merupakan bahasa pokok kecap, diganti kedelai merupakan bahasa pokok kecap. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Untuk tabel bisa dilihat pada gambar di bawah. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Untuk tabel bisa dilihat pada gambar di bawah. Yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Dalam hal ini, tidak hanya menyangkut ukuran, melainkan juga khusus dalam hal bentuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, yang pertama, dia membaca buku. D diganti menjadi huruf kapital. Kedua ada apa yang dia lakukan. A diganti dengan huruf kapital. Yang ketujuh ada huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lembing, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Contohnya, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Seperti contoh, huruf DH seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. D. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, yang pertama, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, adik duduk di teras rumah. E. Kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, yang pertama berjalan, yang kedua bermain. F. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa dan berperan dalam suatu tulisan, intonasi, serta jeda dalam proses membaca. Yang pertama, tanda titik. Secara umum,
tanda baca titik digunakan untuk yang pertama digunakan pada akhir kalimat, yang kedua menandai singkatan nama atau IG titik koma Lasari, yang ketiga menandai singkatan gelar atau DR titik IR titik S titik PD titik DR titik M titik PD titik. Yang keempat, akhir singkatan kata atau ungkapan yang umum atau A titik N titik D titik A titik DLL titik U titik B titik. Tanda koma. Secara umum, tanda koma digunakan antara unsur yang dirinci. Contohnya, yang perlu dibeli adalah buku, pulpen, kalender, dan spidol. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk yang pertama, memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Seperti contoh, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membuat tugas. Yang kedua, pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah mencuci motor di halaman, titik koma, ibu sibuk mencuci piring di dapur. Yang keempat ada tanda titik dua. Pemakaian tanda titik dua. Yang pertama, pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Contohnya, kita sedang membeli alat tulis, titik dua, pensil, spidol, dan krayon. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan pensil, spidol, dan krayon. Yang ketiga, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, Ketua titik dua, Wawan Suherman, Bendahara titik dua, titik Puspa. Yang kelima, tanda pisah atau dilambangkan dengan strip. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah, diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2012 sampai dengan 2029. Yang keenam, tanda penyingkat atau asprof dengan lambang petik 1. Dalam pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia dijelaskan mengenai beberapa aturan yang terkait. Tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia, T1, kan kusurati, atau T1 kan sama dengan akan. Terdapat beberapa kesalahan diantaranya. Yang pertama, malam telah datang, di mana seharusnya penulisan adalah malam lah datang. Hal tersebut dikarenakan penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan
dalam penyampaian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.